Bab 1212. Jangan terlalu sopan. Setelah berbicara, Grey Z berbalik dan pergi. Zaka Jin segera mengikuti. Dengan tangannya hari ini, dia membuatnya sangat terkenal di ibu kota. Bisa mengalahkan keempat orang ini, dan bahkan membuat mereka bangkrut. Permainan yang dibuat bersama oleh keempat orang itu dan Fano terkenal kuat. Tak heran, nama Zaka Jin segera menyebar ke seluruh kota. Di lantai 2, Grey Z keluar dari ruangan. Para preman yang berdiri di kedua sisi langsung menghindar. Mereka tidak berani bergerak dengan ceroboh. Grey Z bahkan tidak melihat dan menatap mereka sama sekali. Dia berjalan lurus menuruni tangga, dan di belakangnya, Zaka Jin dan Rian mengikuti. Tangan Rian, lengannya di leher Fano, dengan ekspresi garang di wajahnya, mengejutkan para pemain di lobi. Orang-orang ini masih hidup. Tidak hanya hidup, mereka bahkan berani menyandera manajer Fano. Kasino ini tidak mau kalah. Grey Z berkata langsung. Kasino ini hanya ingin menang, tetapi tidak menerima kekalahan. Maaf, saya tidak pernah terbiasa diperlakukan begitu. Beberapa dari mereka pemain di lobi tidak bisa berkata-kata tetapi mengangguk secara diam-diam. Terlalu lemah. Kasino ini dikalahkan oleh pemain baru. Itu sangat memalukan. Melihat mata orang-orang itu, wajah Fano sedikit jelek tapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Darah di mulutnya membuat tenggorokannya terasa amis dan dia akan memuntahkannya saat membuka mulutnya. Semua orang berinisiatif untuk memberi jalan, dan Grey Z langsung berjalan ke pintu. Para preman di kasino itu mengikuti sampai ke pintu. Oke, biarkan manajer Fano mengantar kami sendiri, kalian tidak perlu terlalu sopan. Grey Z berdiri di pintu, menoleh dan melirik sekelompok orang, dan kemudian ke Fano. Melihat Fano menggelengkan kepalanya, sekelompok orang itu berhenti, tidak berani mengikuti lagi. Grey Z menghentikan sebuah mobil, dan Rian segera menarik Fano ke dalam mobil. Pedal gas meraung dan berlari kencang, dan orang-orang di belakang tidak berani mengejarnya. Setelah melaju lebih dari 100 meter, mobil berhenti tiba-tiba, dan pintu terbuka. Fano dilempar oleh Rian. Segera setelah itu, mobil dijalankan lagi, dan pergi. Saudara Fano. Saudara Fano. Setelah melihat ini, sekelompok orang berlari dan membantu Fano berdiri. Temukan mereka untukku. Temukan mereka. Hidung Fano membengkak dan dia berteriak. Apa kau sampah? Kenapa kau berdiri di sini? Kejar dia. Dia gemetar karena marah dan suaranya menjadi melengking dan sangat mengerikan. Aku harus membunuh kalian. Bunuh mereka. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Dia telah bertanggung jawab atas kasino ini selama bertahun-tahun. Kapan dia digosok di lantai seperti ini, bahkan di depan banyak orang. Begitu banyak orang menyaksikan apa yang akan terjadi besok. Fano sangat marah, tetapi anak buahnya masih tidak berdaya. Mereka hanya mengenal salah satu dari mereka, yang memiliki nama belakang Z. Apa identitas mereka, apa asal mereka, mereka tidak tahu segalanya. Bagaimana cara menemukannya? Tetapi Fano sangat marah sehingga mereka tidak berani mengatakan apapun. Di dalam taksi, Rian penuh dengan semangat. Ingin menipu kita. Aku ingin menghancurkan kasino mereka secara langsung. Di wajah Zaka Jin, masih ada sedikit ketakutan yang tersisa. Namun, mengikuti Grey Z dan yang lainnya untuk melakukan sesuatu itu terlalu menarik. Meski dikelilingi oleh ratusan orang, ekspresi Grey Z selalu tenang dan cuek. Zaka Jin bahkan tidak bisa melihat ketegangan sedikit pun di wajahnya. Zaka Jin merasa bahwa tidak lebih dari 100 orang yang mengepung mereka, tetapi itu seolah-olah Grey Z yang mengepung mereka. Kakak, kamu mau kemana sekarang? Rian masih bersemangat.
Dia baru saja mendapat lebih dari 700 juta dolar AS dan tidak merasakan apa-apa. Tapi memukul Vano itu keren sekali. Tentu saja untuk melanjutkan, biarkan nama Zaka Jin benar-benar menggema. Gray Z melirik Zaka Jin. Ayo, kita pergi ke kasino berikutnya. Bab 1213. Anda defisiensi ginjal. Gray Z tidak ragu. Ini kesempatan yang baik bagi murid seorang teman lama untuk memenangkan kembali martabat masa lalunya. Dia tidak akan menyia-nyiakannya. Sepanjang malam, Gray Z membawa Zaka Jin dan Ryan ke 5 kasino utama di ibu kota. 5 kasino utama ini, tanpa kecuali, semuanya adalah industri gerbang hijau. Sampai seseorang bereaksi, Gray Z membawa Zaka Jin bersama mereka dan pergi. Malam ini, mereka ditakdirkan untuk menjadi legenda. Gray Z dan yang lainnya telah memenangkan lebih dari 2 miliar dolar AS. Ada beberapa pemain besar, mereka memenangkan 1,8 miliar dari dalam kasino, yang setara dengan mengerat sepotong besar daging dari gerbang hijau. Tidak ada keraguan lagi bahwa ketika hari berikutnya, seluruh kota kasino akan berguncang. Dan nama Zaka Jin akan membuat telinga semua orang berdengung. Dan kali ini, klub malam Sunrise Town. Beberapa orang Gray Z sedang berbaring di meja pijat dan 3 teknisi memijat mereka dengan antusias. Nyaman. Ryan tidak sabar untuk bersenandung, setengah menutup matanya. Aku merasa nyaman di tubuhku, dan merasa nyaman di hatiku. Setelah tinggal di Sunrise untuk waktu yang lama, dia merasa bosan. Jelas dia ahli dalam pekerjaan kasar, tapi Gray Z memberinya posisi itu, dan harus menghadapi beberapa monster sepanjang hari. Terlalu melelahkan untuk bertemu orang dan berbicara omong kosong. Saudaraku, jangan biarkan aku melakukan tugas semacam itu lagi. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa aku suka berkelahi? Ryan menoleh dan melirik Gray Z yang meletakkan handuk di wajahnya. Kamu tidak tahu, lingkaran di atas tanah terlalu rumit. Dia berhenti, merasa bahwa dia salah. Apakah Gray Z tidak tahu betapa rumitnya lingkaran di atas tanah? Dalam lingkaran ini, posisi Gray Z adalah yang tertinggi. Dia adalah dewa perang timur. Dia menjaga negara selama lebih dari 10 tahun. Tidak tahu berapa banyak masalah yang telah dia selesaikan. Dia adalah orang paling terpercaya di Departemen Keamanan Nasional. Bahkan Gray Z pergi ke daerah selatan pesisir kali ini untuk melakukan misi terakhir. Gray Z merasa lingkaran di atas tanah masih terlalu rumit. Dia hanya ingin menjadi orang yang sangat biasa, dan pergi ke daerah selatan pesisir untuk bertemu Dara Syam. Gray Z benar-benar dapat kembali ke hatinya. Itulah kehidupan yang telah dia dambakan selama 15 tahun. Mulai sekarang, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Gray Z tidak mengangkat handuk. Hal yang sama berlaku untukmu. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Ikuti kata hatimu. Tuan Z, bagaimana dengan saya? Kacamata Zaka Jin penuh kabut, dan Gray Z dan Ryan tidak dapat dilihatnya dengan jelas. Sosoknya sedikit kurus, sama sekali berbeda dari sosok kuat Gray Z dan Ryan, serta kulitnya sedikit terlalu putih. Kamu. Gray Z menurunkan handuk memandang Zaka Jin dengan serius dan tersenyum. Kamu harus menang dan membuat bangkrut semua kasino di ibu kota itu saja. Zaka Jin tiba-tiba menjadi bersemangat. Di matanya, status Gray Z sebelumnya sama dengan gurunya. Namun, setelah malam ini, bahkan lebih tinggi. Dia akhirnya mengerti mengapa gurunya mengatakan bahwa Gray Z benar. Tuan Z, Zaka Jin segera berkata.
Saya pasti akan menyelesaikan tugas yang Anda berikan dan membuat mereka semua bangkrut. Begitu dia selesai berbicara, dia berteriak, dan teknisi itu buru-buru menarik kembali telapak tangannya dan berkata, "Tuan, titik akupuntur ini mewakili ginjal. Anda sedikit kekurangan ginjal." Di dalam ruangan, tiba-tiba hening sejenak, dan kemudian Grey-Z dan Ryan tertawa. Tidak ada kata-kata lagi untuk satu malam, dan langit berangsur-angsur cerah. Aula sapi gerbang hijau. Suasananya serius dan bahkan menyedihkan. Vano berdiri di sana selama 1 jam penuh, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, ekspresinya muram dengan sedikit kecemasan. Bab 1214. Berani datang cari mati. Di depannya, seorang pria kekar sedang duduk melambaikan tongkat besi saat ini, dan mengamuk. Setelah beberapa saat dengan bunyi keras, batang besi tersebut membentur tanah sehingga menyebabkan nyeri pada gendang telinga. Batang besi ini dapat memiliki berat lebih dari 105 kilo. Diambil, Yusong terlihat berkeringat beberapa ragu-ragu. "Itu adalah ketidakmampuan kamu." Celepuk. Vano langsung berlutut. Yusong tidak melihatnya, mengambil handuk untuk menyeka keringatnya. Dia lalu menyesap air beberapa kali lagi, dan membiarkan Vano berlutut di atas lempengan batu yang dingin, dengan darah mengalir dari lututnya. "Berapa banyak kerugianmu?" Setelah beberapa saat, Yusong melirik Vano. Alasan utamanya adalah keempat lelaki tua itu kehilangan banyak. Mereka kehilangan 400 juta dolar AS. "Kita baik-baik saja." Vano ragu-ragu sejenak. Dia melirik ke arah Yusong dan melihat bahwa ekspresinya normal. Grey-Z dan yang lainnya mengambil lebih dari 700 juta. Sebagian besar kemenangan berasal dari uang para pemain. Kasino hanya kehilangan lebih dari 30 juta, yang tidak buruk dibandingkan dengan 4 sekawan itu. Yusong mendengarkan, tetapi dia terkekeh, berjalan di depan Vano, wajahnya tiba-tiba tenggelam. "Aku sangat tidak nyaman setelah mendengar kata ini." Jantung Vano tiba-tiba tenggelam. "Hanya lebih dari 30 juta. Anda memperlakukan uang ini dengan remeh. Bukankah itu uang?" Suara Yusong tiba-tiba naik, seperti guntur, dan gendang telinga Vano terasa sakit. "Tidak pernah ada orang yang bisa ambil uang dariku. Tidak pernah. Kamu anjing yang tidak berguna, kamu kehilangan lebih dari 30 juta, masih merasa tak bersalah, hah?" "Master Hall, maafkan saya." Vano bersujud dengan cepat, otaknya berdebar-debar, dia menghancurkan lempengan batu, dan kepalanya berdarah. "Apa aku akan membunuhmu?" Yusong masih belum sebodoh itu. Vano adalah pembuat uang yang baik. Selama bertahun-tahun, dia telah menghasilkan banyak uang untuknya di kasino atas namanya, tetapi dia kalah, yang juga membuatnya sangat marah. "Uang ini, kamu harus mengembalikannya kepadaku." Yusong menatap Vano, suaranya penuh dengan aura pembunuh. "Selain uang ini, juga nyawa orang-orang itu." "Ya." Vano mengangguk cepat, jika keberadaan mereka telah ditemukan, dan uang itu pasti dikembalikan. "Yakinlah Master." Dia tidak menyangka Grey-Z dan yang lainnya memenangkan uang dari mereka. Alih-alih segera melarikan diri, mereka pergi ke kasino lain secara terbuka. Memenangkan lebih dari 2 miliar dolar. Beberapa kasino lain juga milik Gerbang Hijau, dan Master Aula dari aula lain juga ingin segera menemukannya, membunuh mereka, dan mendapatkan uangnya kembali. "Orang-orang kita, mereka telah mengetahui kemana mereka pergi," kata Vano dengan mata merah dan gigi terkatup. "Bajingan ini terlalu sombong. Setelah memenangkan uang, mereka berani pergi ke klub malam di Sunrise Town untuk mandi dan pijat. Apakah mereka benar-benar berpikir kami tidak berani melakukan apapun kepada mereka?"
Yusong sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Sombong sekali. Pada saat yang sama, dia juga menyinggung beberapa orang di bawah gerbang hijau dan berani bersikap sombong. Sudut matanya berkedut dan dia menatap Fano. Orang-orang itu, mereka berasal dari mana? Aku tidak tahu. Fano sedikit malu. Dia takut jika dia mengatakannya, Yusong akan marah lagi. Dia akan membunuh diri saat itu. Saya hanya tahu bahwa dia kaya dan salah satunya bernama Z. Nama belakangnya adalah Z. Suara Yusong tiba-tiba meninggi. Ya, nama belakangnya adalah Z. Fano mendengus dalam hatinya. Grey Z. Yusong meraung. Itu pasti dia. Aku tidak menyangka dia akan berani datang ke luar negeri. Mencari kematian.